anak domba Allah yang satu-satunya menjadi korban diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada umat manusia secara keseluruhan. Siapapun dia tidak terkecuali. Yang beriman dan percaya kepada dia akan memperoleh keselamatan. Karena melalui dialah kepala ular itu dihancurkan. Melalui dialah tumitnya diremukkan. Sebagai personifikasi, Yesus dihancurkan. Dihukum sedemikian rupa. Dicambuk sedemikian rupa. Ditampar mukanya. Diludahi. Diejek. Dihina. Bahkan di dalam kitab suci dikatakan bahwa rupanya sudah tidak seperti manusia lagi. Wajahnya sudah tidak seperti manusia lagi. Dia dihancurkan. Dia diremukkan. Darahnya tercurah. Dari bekas cambukan di sekujur tubuhnya. Pundaknya, pinggangnya, tulang-tulangnya patah. Perutnya ditusuk menggunakan tombak. Supaya kita yang percaya kepada dia tidak lagi dipermalukan. Dia dihina supaya Bapak Ibu dan saya tidak lagi dihina. Dia dilukai, dihancurkan supaya Bapak Ibu dan saya yang percaya tidak dihancurkan di dalam api neraka. Tetapi kita sama-sama masuk dalam kerajaan surga. Untuk menerima kehidupan kekal itu. Ya. Migdal Eder, menara kawanan domba ini pada abad pertama itu berada di dekat Yerusalem. Dia tidak jauh-jauh dari Yerusalem karena setiap harus ada kurban penghapusan dosa harus datang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Maka Migdal Eder ini tidak jauh. Supaya apa? Supaya ketika domba-domba yang dipakai untuk kurban itu dibawa ke tempat itu tidak terkontaminasi. Tidak terkontaminasi. Tidak terkena mungkin dalam perjalanan dia terkena kutu barangkali. Jadi atau mengalami cacat dalam perjalanan. Sehingga ketika tiba di sana dia tidak layak untuk dikorbankan. Maka Migdal Eder ini tidak jauh dari Yerusalem. Mari kita baca kitab Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Yohanes 1 ayat 29 dan ayat 36. Saya bacakan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat yang ke-36 dikatakan, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi domba-domba yang disiapkan di Migdal Eder ini adalah personifikasi. Yang kemudian domba yang sesungguhnya akan hadir. Dialah Sang Mesias itu. Ya, dialah Sang Mesias itu. Tadi saya katakan bahwa kalau seandainya kita masih menjalankan hukum itu, setiap kita
berbuat dosa diwajibkan untuk bawa domba, korban. Yang terbaik, kelasnya kelas wahid. Bayangkan yang tinggal di kota begini. Gimana caranya? Setiap detik kita pasti jatuh dalam kesalahan. Dan itu kalau kita lakukan, percaya deh, kita tidak akan sanggup melakukannya. Kita tidak akan sanggup. Tuhan tahu itu. Dia mengetahui bahwa manusia tidak akan sanggup melakukan korban setiap kali mereka jatuh dalam dosa. Maka dia buat janji kepada Adam dan Hawa. Dari keturunan perempuan ini akan lahir seseorang yang akan meremukkan tumit. Dialah Yesus. Digenapi atau tidak? Digenapi. Sangat digenapi. Sosok Sang Mesias pemerintahannya sejak purbakala. Sang Mesias ini sudah ada atau belum ada? Sudah dong. Sejak zaman kekekalan. Kekekalan itu merujuk kepada siapa? Tuhan. Tuhan itu kekal. Dialah kekekalan itu. Ya. Tuhan itu kekal dan dialah kekekalan itu. Yesus sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Dalam kekekalannya. Sebagai apa? Sebagai firman. Makanya Yohanes 1 ayat 14 mengatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia. Firman sebelum menjadi manusia apa? Firman, kalam. Wujudnya apa? Roh adanya. Tapi ketika firman itu dilahirkan menjadi manusia, barulah kita melihat bahwa firman itu dalam wujud manusia. Tapi manusianya Yesus bukan firman. Firman Allah berdiam di dalam kemanusiaannya Yesus. Itulah yang membuat Yesus tidak jatuh dalam dosa. Kita lihat Mika pasal 5 ayat 1. Mika pasal 5 ayat 1. Katakan di sana begini, bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Permulaannya. Saya lihat di sini. Di bagian B dikatakan di sana. Tetapi, saya baca dari A dulu. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Mimka liyetse, bukan Yesti ya, Yetse. Dari Anda, bangsa Yahudi, dia akan keluar bagiku, kata Tuhan. Lihyot, untuk menjadi Moshel bagi Israel yang sedang memerintah, yang akan memerintah umatso Otaf. Dan kemunculannya Mik Edem dari sejak kekekalan. Kehadirannya sudah ada sejak kekekalan itu ada. Seseorang yang akan bangkit, dia sudah ada sejak kekekalan itu ada. Dialah Sang Firman itu. Yang kemudian dilahirkan menjadi manusia. Namanya Yesus. Mimei olam, dari zaman kekekalan. Kita lihat kata Mosel. Kata Mosel ini memiliki makna menguasai, memerintah, penguasa. Jadi Mosel inilah yang muncul pada zaman-zaman dahulu. Dialah yang menjumpai tokoh-tokoh Alkitab. Seperti Abraham, Musa, ya kan?
Dia berjumpa juga dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Seperti Siti Hagar. Dialah yang disebut oleh para teolog adalah Theophany atau Kristofani. Perwujudan Yesus Kristus sebagai Malak Adonai sebelum dilahirkan menjadi manusia. Dialah yang berjumpa dengan Abraham atau Ibrahim. Dia yang berjumpa dengan Musa. Dia berjumpa dengan Yakub. Dia juga berjumpa dengan Siti Hagar. Namanya siapa? Ismail. Ismail. Kalau mau tahu ayatnya, baca di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai ayat 11. Ketika dia berjumpa dengan Hagar, Hagar lari dari nyonyanya. Karena apa? Karena mengalami penindasan. Dan pelariannya sedang dalam keadaan mengandung. Mengandung siapa? Ismail. Lari untuk pulang ke keluarganya di Misraim. 50% perjalanan dia akan sampai ke Mesir. Tetapi Malak Adonai, Moshel ini, sang penguasa ini menjumpai dia dan berkata, Hagar, dari manakah engkau dan mau kemanakah engkau? Pertanyaan sang malaikat ini. Bukan karena dia nggak tahu bahwa Hagar melarikan diri dari nyonyanya. Dia tahu. Karena dia yang ciptakan Hagar itu menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Pertanyaan itu adalah pertanyaan kepedulian sang Moshel ini kepada Hagar. Dalam diskusi ini, Malak Adonai dengan Hagar. Kemudian dia berkata kepada Sarah, Hagar, pulanglah ke nyonyamu supaya engkau ditindas. Hagar pulang. Pulang atau terus jalan. Karena ada perintah di sana, pulang supaya kamu ditindas. Lah, 50% lagi perjalanan sampai ke keluarganya. Tapi dia harus balik 50% perjalanan kembali ke nyonyanya. Supaya apa? Supaya kamu ditindas. Tapi Hagar pulang. Pulang supaya ditindas. Karena apa? Karena ada janji. Ada janji. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang lakunya seperti apa? Keledai liar. Nanti Abu Naya terangkan ini. Dan malaikat Tuhan itu berkata lagi di ayat 11. Kamu akan menamai anakmu itu Ismail. Jadi nama Ismail itu diberikan oleh Hagar atau Abraham? Oleh Yesus sang Mesias itu. Yang memberi nama kepada Ismail anak Hagar itu adalah sang Mesias itu. Nama itu memiliki makna Ismail. Isma itu mendengar, El itu Allah. Yang berarti Allah mendengar penindasan terhadap Hagar. Dan mengingatnya sehingga dia memberi nama kepada anaknya Hagar, Ismail. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Supaya selalu diingat. Dan dicatat di kitab suci kita. Bahwa dia ditindas. Di malam hari ini, Kejadian pasal 3 ayat 15 merupakan Injil atau kabar baik. Yang pertama yaitu pemberitaan yang bersifat nubuatan. Mengenai pergumulan panjang permusuhan terus menerus. Yang melukai di antara kedua belah pihak. Keturunannya yaitu Yesus meremukkan kepalanya. Artinya mengalahkan secara total. Ya. Karena ketika kepalanya yang diremukkan berarti kalah secara total.
Lalu keturunan si iblis ini akan meremukkan tumitnya atau melukai dia. Yang berujung pada kematian Yesus juga di kayu salib. Tetapi kematian Yesus di kayu salib bukanlah kematian kekalahan. Tetapi itu adalah kematian kemenangan. Kenapa? Karena pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan menyatakan bahwa dia telah meremukkan kepala iblis itu. Terjadi kekalahan secara total kepada iblis. Bagi siapa yang percaya kepada Sang Mesias, yang menjadi pengharapan bagi hidupnya, maka dia tidak akan masuk dalam neraka. Tetapi dia akan masuk bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan Allah. Hidup memperoleh kekekalan di sana. Tetapi bagi siapa yang menolak Yesus, saya sampaikan Yesus berkata, tidak seorang pun sampai kepada surga itu kalau tidak melalui aku. Untuk ke surga dan untuk selamat atau tidak selamat itu ada dua. Selamat itu percaya Yesus masuk surga. Tidak selamat itu tidak usah percaya Yesus, Anda sudah pasti masuk neraka. Sudah otomatis. Makanya nanti ketika kita dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, waktu bertemu dengan para rasul termasuk Paulus, dia akan tanya, passwordnya apa? Jesus name. Kalau yang menjawab passwordnya Yesus, dia akan bilang, silakan, karpet merah terbuka. Tapi kalau yang tidak bisa menjawab nama Yesus, dia akan persilakan, karpet hitam terbuka. Menuju ke mana? Api neraka. Api neraka. Jadi mau pilih karpet hitam kah atau mau pilih karpet merah? Pilihannya ada di tangan masing-masing. Karpet merah, pengharapan kepada Sang Mesias. Karpet hitam, pengharapan pada iblis.